Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 32. Kau di mana, Heli? Keesokan harinya, Helios membuka mata secara perlahan. Kemudian ia mengedarkan pandangan dan mendapati Zeus juga Draka ada di sana. Mas Aka, panggil Helios lirih. Alih-alih memanggil nama sang suami, Helios justru memanggil pengacara itu. Mendengar hal itu, sontak Zeus merasakan nyeri di dadanya. Akan tetapi, ia mengabaikan perasaan itu dan menghampiri sang istri. Kau sudah sadar, Heli? Tanya Draka langsung mendekat. Anakku baik-baik saja kan? Mas Aka berhasil menyelamatkan anak aku kan? Tanya Helios dengan seulas senyuman. Tangannya senantiasa mengusap lembut perutnya. Semalam Helios meminta tolong pada Draka untuk menyelamatkan anaknya dengan cara membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Jadi mengingat permintaannya itu, Helios langsung bertanya pada Draka setelah sadar. Mas Aka kenapa diam saja? Tanya Helios panik. Air matanya jatuh begitu saja dalam hitungan detik. Tiba-tiba pintu terbuka membuat semua orang menoleh dan terpampang sok-sok Dokter Rani masuk ke dalam. Kau sudah sadar, Heli? Tanya wanita itu. Dok, anak aku baik-baik saja kan? Tanya Helios pada Dokter Rani. Meskipun ragu karena Draka tidak menjawab pertanyaannya, tetapi Helios tetap ingin menanyakannya pada Dokter Rani, berharap akan ada jawaban yang bisa menenangkan hati dan pikirannya. Baik kok, janin yang ada di kandunganmu baik-baik saja, sahut Dokter Rani terbata. Raut wajahnya terlihat kebingungan membuat Helios curiga. Mendengar jawaban Dokter Rani membuat Zeus menoleh. Pria itu beralih menatap Draka sambil menggertakkan giginya. Ia pikir pengacara itu sudah membohonginya karena ucapan Dokter Rani. Apa dokter yakin? Dokter tidak sedang membohongi saya kan? Tanya Helios curiga. Pasalnya Draka tidak menjawab ketika ia bertanya hal yang sama. Sebenarnya aku ingin kau istirahat dulu, tapi sepertinya kau tidak akan bisa istirahat sebelum mengetahui kenyataan bahwa janin yang ada di kandunganmu tidak bisa diselamatkan. Jelas Dokter Rani dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin. Dia masih ada di sini kan, Dok? Helios beralih menatap Draka karena mendapat sebuah gelengan dari Dokter Rani. Apa yang Dokter Rani katakan tidak benar kan, Mas Aka? Tidak, Heli. Yang Dokter Rani katakan memang benar. Maafkan aku karena terlambat menyelamatkan janin yang ada di kandunganmu, sahut Draka menunduk lemah. Pria itu menyesal karena tidak langsung membawa Helios dan justru membiarkan Zeus membuang-buang waktu dengan menghajarnya. Andai ia langsung membawa Helios ke rumah sakit sesegera mungkin, akankah janin yang ada di kandungan wanita itu bisa diselamatkan? Mas, Helios melirik ke arah suaminya yang sejak tadi hanya diam. Apa yang Dokter Rani dan pengacara Aka bilang tidak benar, bukan? Anak kita baik-baik saja kan? Tanya Helios sendu dengan diiringi air mata yang sudah menganak sungai. Maaf, balas Zeus lirih sambil menundukkan kepalanya. Hatinya terasa dicabik-cabik melihat istrinya hancur karena kekejamannya. Tidak, jangan minta maaf. Katakan kalau anak kita masih ada. Kau tahu, aku sudah berniat untuk mengabulkan permintaanmu untuk cerai. Helios menyeka air matanya dan beralih menatap Draka.
Mas Saka bisa bantu mengurus perceraianku dengan Maze kan? Ya, bisa. Aku akan membantumu, tapi kau harus fokus pada kesehatanmu lebih dulu, sahut Raka mengangguk mantap. Daripada harus melihat wanita yang dicintainya selalu disakiti, ia akan dengan senang hati membantu sampai proses sidang perceraian itu berakhir. Bukan karena ia mengharapkan Helios mau menerimanya setelah bercerai. Ia hanya tidak ingin wanita itu terus-menerus merasakan sakit. Karena bagi Draka, melihat Helios dalam keadaan baik-baik saja sudah membuatnya merasa lebih dari cukup. Maze dengar sendiri kan? Aku yang akan menceraikanmu dan ancaman papa tidak akan berlaku. Jadi katakan kalau anak kita masih hidup, masih ada bersamaku. Helios menatap Zeus penuh harap. Maaf Heli, calon anak kita sudah tidak ada, balas Zeus menggeleng sedih. Tidak mungkin, tidak boleh. Semua ini gara-gara kau. Kau membunuh anakku. Pembunuh, kau membunuh darah dagingmu sendiri, teriak Helios sambil menangis meraung. Helios beranjak duduk dan hendak meraih Zeus. Terlihat sekali bahwa wanita itu ingin melampiaskan kekecewaannya. Sadar akan kesalahannya, Zeus membiarkan Helios memukulinya. Setidaknya ia ingin membiarkan sang istri merasa lebih baik meski rasanya akan sangat sulit. Maaf Heli, saat itu aku sedang dalam keadaan mabuk. Aku hancur. Aku kalut dan tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Anakku tidak akan bisa kembali meski aku memaafkanmu, Tuan Iblis. Jadi, jangan pernah berpikir akan terlontar kata maaf dariku, sanggah Helios dengan manik mata yang membola dan wajah yang memerah. Tuhan, andai aku bisa mengulang kembali waktu, aku akan mengulang di mana aku tidak pernah membunuh anakku, darah dagingku sendiri, bisik Zeus dalam hati. Kembalikan anakku, Tuan Iblis. Ayo kita bercerai dan aku mohon kembalikan anakku. Helios terus memukuli dada bidang Zeus. Rasanya tidak akan pernah cukup hanya dengan memukuli pria iblis itu. Helios menangis meraung diiringi tangis Zeus, Dr. Rani, dan Raka. Dokter dan pengacara itu tidak bisa melihat Helios menderita itu. Apalagi beberapa kali mereka melihat Helios bekas luka karena disiksa oleh suaminya. Namun hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Helios kali ini, di mana wanita itu kehilangan calon anak pertamanya. Terlebih yang membunuh adalah suaminya sendiri, ayah dari janin yang dikandung. Jahat, kau jahat Tuan Iblis. Selama ini aku diam ketika kau menyiksaku. Lalu bagaimana bisa kau membunuh anakku? Kenapa kau tidak membunuh aku saja sekalian? Suara Helios semakin serak karena terlalu banyak menangis dan berteriak. Tenaganya pun perlahan mulai berkurang karena terus bergerak memukuli suaminya. Tidak lama kemudian, tubuhnya limbung dan jatuh pingsan. Heli! Terkejut Zeus lekas memeluk tubuh istrinya. Heli! Teriak Draka dan Dr. Rani bersamaan. Baringkan Heli! Ujar Dr. Rani memerintah. Sontak, Zeus langsung membaringkan tubuh Helios ke tempat tidur. Sedangkan Dr. Rani langsung memeriksa keadaan Helios. Zeus mengusap wajah Helios yang penuh dengan air mata, merapikan rambutnya yang berantakan. Ia melihat Helios berubah lebih kurus dalam semalam. 1 minggu kemudian, Helios sudah dibawa pulang ke rumah.
Wanita itu dirawat selama 1 minggu karena kondisinya yang memang mengkhawatirkan. Tanda tangani ini. Helios menyodorkan map berwarna merah pada Zeus. Seperti sudah bisa menebak akan isi dari map itu, Zeus langsung merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah. "Istirahatlah," kata pria itu. "Kenapa? Bukankah sejak awal ini yang kau inginkan?" tanya Helios mencibir. "Aku tahu, tapi sekarang tidak," balas Zeus datar. "Kenapa tidak? Apa kau merasa bersalah dan berencana untuk menebusnya?" tanya Helios penasaran. Selama 1 minggu dirawat di rumah sakit, Zeus selalu ada di sampingnya, berusaha merawat dan menemaninya meski selalu Helios tolak dengan kata-kata kasar. "Jangan banyak bicara dan istirahatlah." "Baiklah, aku akan istirahat dan kita bisa membahas masalah perceraian nanti. Aku akan meminta Mas Aka untuk membuat surat cerai lagi," balas Helios lekas berbaring. Kemudian Zeus menyelimuti tubuhnya sebatas leher. Setiap hari Helios akan menyodorkan surat cerai pada Zeus. Lalu pria itu akan merobek dan membuangnya ke tempat sampah. Setiap hari Helios akan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Bedanya, ia akan mengurung diri setelah menyiapkan sarapan dan makan malam. Ia tidak akan membiarkan Zeus melihatnya meski hanya sebentar. "Sampai kapan kau akan mengurung diri seperti ini, Heli?" lirih Zeus. Ia sama sekali tidak nafsu makan, meski perutnya keroncongan. Sambil menghela nafas berat, pria itu melirik ke arah ponselnya yang berdering. Terpampang dengan jelas nama ibunya di layar. Akan tetapi, ia tidak berencana sama sekali untuk menjawabnya. Dering telepon pertama diabaikan hingga muncul dering kedua dan ketiga. Merasa terganggu, akhirnya ia bergegas mengangkatnya. "Iya, Ma, ada apa?" "Heli baik-baik saja kan?" "Iya, Ma, Heli baik-baik saja kok. Memangnya kenapa?" Selama Helios di rumah sakit sampai 2 minggu berlalu, Zeus sama sekali tidak memberi kabar apapun. Pria itu takut mendapat amukan dari sang ayah. "Tidak apa-apa. Perasaan Mama tiba-tiba tidak enak dan kemarin malam Mama memimpikan Heli. Tapi kalau memang Heli baik-baik saja, ya sudah." "Iya, Ma." "Oh iya, Papa tanya, kenapa kau tidak pernah pergi ke kantor? Kau baik-baik saja kan?" Selama ini Zeus bekerja di rumah karena takut Helios akan kabur. Bahkan ia sampai menambah banyak kamera pengawas di rumahnya, takut akan kecolongan. "Tidak, Ma. Z hanya ingin selalu dekat dengan Heli saja. Jadi Z memutuskan untuk bekerja di rumah." "Syukurlah kalau begitu. Besok malam, Mama sama Papa mau berkunjung. Mama sudah merindukan kalian." "Siapa? Mama?" tanya Helios tiba-tiba bertepatan dengan panggilan berakhir. "Heli, kau keluar?" tanya Zeus terkejut. Pria itu menatap Helios seolah sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Padahal baru 2 minggu mereka tidak bertemu meski dalam satu rumah. "Iya, aku bosan di kamar terus. Aku pikir aku mau mencari udara segar," balas Helios mengulas senyuman. "Aku temani ya," tawar Zeus. Melihat Helios tersenyum padanya membuat Zeus tidak tahan ingin memeluknya.
Namun entah mengapa ia tidak berani melakukannya. Hanya dengan melihat sang istri tersenyum saja sudah membuatnya merasa lebih dari cukup. Tidak perlu, aku hanya ingin mencari angin sebentar, setelah itu aku akan langsung kembali, tolak Helios. Tapi aku ingin menemanimu, Heli, ujar Zeus bersikeras. Mas, lirih Helios. Baiklah, tapi jangan lama-lama perginya, balas Zeus menyerah. Ia tidak boleh memaksa karena takut Helios akan marah dan kembali mengurung diri. Jika hal itu sampai terjadi, maka ia sendiri yang akan rugi. Akhirnya Helios melangkah keluar dan benar pergi ke taman. Wanita itu berjalan bolak-balik sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya. Kemudian duduk dan sesekali menghirup udara dalam-dalam. Di atas, Zeus berdiri di balkon sambil melipat kedua tangannya di depan dan sibuk memperhatikan. Apa kau sudah merasa lebih baik, Heli? Tanya Zeus. Tangannya terulur seolah sedang mengusap kepala istrinya. Pria itu menoleh ke belakang setelah mendengar ponselnya berdering. Kemudian ia bergegas masuk dan meraihnya. Ada apa, Nick? Zeus sibuk mengobrol di telepon membicarakan masalah pekerjaan. Pria itu dan sekretarisnya sedang sibuk membahas tentang proyek baru. Mungkin sekitar 20-30 menit panggilan berakhir. Kemudian Zeus kembali ke balkon dan menatap ke bawah. Loh, Heli kemana? Pria itu mendadak pandang ke bawah mencari keberadaan sang istri. Namun sayangnya, manik matanya tidak menangkap sosok sang istri di sana. Apa sekarang Heli sedang jalan masuk? Aku jemput dia di depan lift saja deh, pikir Zeus. Dengan langkah terburu-buru, Zeus keluar dan berdiri tepat di depan lift. Ia melihat angka yang terus bergerak hingga beberapa detik kemudian pintu lift terbuka. Namun sayangnya, ia tidak mendapati Helios di sana dan justru mendapati Draka. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam lift berencana untuk mencari istrinya. Kau di mana, Heli? Tanya Zeus setelah tidak mendapati sang istri di mana-mana. Atau jangan-jangan Heli kabur? Zeus memikirkan kemungkinan yang terjadi. Sungguh, sebelumnya ia tidak berpikir kalau istrinya akan kabur. Tentu saja karena pakaian dan di tangannya tidak membawa barang apapun termasuk ponsel. Tidak, Heli tidak boleh pergi. Zeus kembali mencari Helios di seluruh area taman, bahkan sampai ke seluruh area apartemen. Namun sayangnya, ia tetap tidak menemukan sang istri di sana. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.